Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivana Yudisari. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang review jurnal, aplikasi komputer atau analisis yang sudah saya download dari Google Scholar yang merupakan UAS dari mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Bapak Anwari. Ini adalah jurnal yang sudah saya download. Berjudul Peran Media E-Learning dalam Pembelajaran untuk Mengoptimalkan Kemampuan Literasi Matematika dan Norma Sosio-Matematik. Untuk lebih ringkasnya, akan saya presentasikan melalui PowerPoint. Jurnal ini ditulis oleh Dewi Fitriana dari Pasca Sarjana Pendidikan Dasar Konsentrasi Matematika Universitas Negeri Semarang. Ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan tentang jurnal ini. Yang pertama, latar belakang. Yang melatar belakangi penulis membuat penelitian dan dituangkan dalam jurnal. Yang pertama, teknologi seperti komputer dan telepon seluler berbasis web sekarang bukan lagi milik orang-orang tertentu, tetapi menjadi barang wajib yang harus dimiliki. TIK dan sebagainya secara cepat dan revolusioner telah merubah pola pikir dan peradaban manusia. Pemanfaatan perkembangan ini memunculkan suatu media pembelajaran e-learning. Norma sosio-matematik terkait dengan hubungan individu dengan matematika dan masyarakat yang terbentuk dalam kelas matematika. Norma sosio-matematika diimplementasikan ketika proses pembelajaran terjadi sebuah diskusi terkait dengan jawaban siswa. Akan tetapi, norma sosio-matematik ini yang ada dalam pembelajaran matematika belum diperhatikan, sehingga penulis ingin membuat media e-learning ini untuk mengoptimalkan kemampuan literasi dan norma sosio-matematik. Selanjutnya, apakah yang diambil penulis untuk menyelesaikan penelitian ini? Yaitu dengan menggunakan metode penelitian. Yang pertama, diawali dengan analisis problematika pembelajaran matematika berkaitan dengan berkembangnya ilmu teknologi dalam pembelajaran dan pentingnya penanaman pendidikan karakter bangsa. Yang kedua, pencarian solusi terhadap permasalahan dengan mencari literatur yang sesuai serta jurnal terkait. Ketiga, pembuatan solusi berupa gagasan tertulis berdasarkan telusur pustaka dan review jurnal. Dan yang terakhir, pemberian simpulan terhadap keseluruhan penulisan jurnal gagasan tertulis ini. Dari metode penelitian ini, penulis menghasilkan sesuatu dan pembahasannya seperti ini. Menurut Dewi dan kawan-kawan, e-learning dikembangkan sebagai media pembelajaran yang dapat menghubungkan antara pendidik dan siswa dalam sebuah ruang belajar online dan harus terkoneksi oleh internet. Yang kedua, melalui media e-learning ini, pendidik dan siswa dapat melakukan pembelajaran kapan saja dan di mana saja. LMS atau Learning Management System merupakan aplikasi yang digunakan oleh pendidik dan siswa yang keduanya harus terkoneksi dengan internet. Melalui LMS ini, guru juga dapat menyampaikan isi pembelajaran, memonitor keikutsertaan siswa, dan menilai kinerja siswa. Nah, LMS ini menggunakan aplikasi Schoology yang bisa kita buka di http
www.psikologi.com, atau bisa di-download aplikasinya ke smartphone sehingga memudahkan siswa untuk mengakses materi ajar yang telah kita buat melalui smartphone-nya. Perlu diketahui juga, ketika guru ingin membuat materi ajar, guru harus masuk ke websitenya, bukan ke aplikasi yang ada di smartphone. Nah, ini adalah tampilan dari halaman psikologi.com. Kalau kita belum punya akun, kita harus mendaftar dulu di sign up. Secara umum, psikologi ini mirip dengan Google Classroom, Edmodo, dan sebagainya. Aplikasi psikologi ini adalah sebuah sistem yang memungkinkan guru merencanakan, membuat, dan mengatur pembelajaran secara online. Dan juga psikologi digunakan sebagai media evaluasi belajar. Setelah kita masuk ke sign up, nah di sini di sign up ini ada beberapa opsi. Yang pertama, instruktur atau guru, student atau murid, dan parent ini adalah orang tua. Setelah kita masuk di salah satu option ini, misalkan kita guru, kita klik instruktur. Setelah itu, di sebelah kanan ini adalah kotak dialog untuk mengisi akun ketika kita ingin mendaftar sebagai guru di psikologi. Ini adalah nama depan, nama belakang, emailnya beserta password, kemudian di register. Nah, setelah itu di sini akan dihadapkan dengan pertanyaan, kita berasal dari negara mana, kota mana, sekolahnya apa. Nah, kalau misalnya belum terdaftar sekolah Anda, bisa memilih sekolah di sini, di option di sini nanti. Nah, selanjutnya di sini adalah halaman ketika kita sudah mempunyai akun. Di sini ada beberapa option. Nah, di sini juga kita bisa mentransfer atau mendeliver ilmu kita atau pembelajaran kepada siswa. Kemudian kita kirim ke halaman sini. Bisa melalui grup atau di-upgrade. Jadi kalau ada pembelajaran baru bisa di-upgrade. Seperti ini. Ini tugas pertama. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian di psikologi juga bisa membuat grup. Seperti ini. Kemudian di resources ini berisi tentang rubrik belajar, assignment, dan kuis, beserta yang lainnya. Fitur ini sangat berguna dalam pembelajaran dan membantu guru, siswa, maupun orang tua dalam melihat perkembangan anak didiknya ataupun anaknya. Nah, ini isi dari tampilan misalnya kelas 10 MIA 2. Seperti ini. Ada nilai, ada UH1, dan sebagainya. Psikologi ini sangat bermanfaat sekali untuk proses belajar mengajar. Peran media e-learning yang sudah saya jelaskan menggunakan psikologi itu dapat mengoptimalkan norma sosio-matematik. Hal ini secara jelas di mana media e-learning merupakan jejaring sosial. Melalui jejaring ini, secara tidak langsung akan terjadi interaksi antara guru dan siswa. Begitu juga dengan orang tua. Interaksi ini lebih intensif daripada hanya di dalam kelas. Guru lebih biasa mengontrol siapa saja norma sosio-matematik siswa yang baik.
Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, bisa dibuat kesimpulan yaitu media e-learning sangat efektif diterapkan dalam pembelajaran. Guru akan lebih memudahkan dalam melakukan diskusi, memberikan soal dan menilai, peran dalam kemampuan matematika dan norma sosio-matematik. Guru dapat melihat secara jelas siswa yang menunjukkan keaktifan dalam menyelesaikan masalah secara baik dengan indikator literasi matematika dan norma sosio-matematik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam review jurnal aplikasi komputer ini. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.